Shalom, selamat malam semuanya. Puji syukur kita masih diberikan kesempatan boleh hadir di tempat ini. Kita merayakan, memperingati, mengingat hari kematian Tuhan Yesus, di mana Dia sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa, kita mau satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sudah Kau berikan untuk kami. Kami percaya Tuhan, ini adalah semua anugerah-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar untuk kami semua ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan ya Tuhan acara Good Friday ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh ya Tuhan melayani Engkau dengan mengasihi Engkau lebih dan lebih ya Bapa, dengan segenap hati dan jiwa dan pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin.
Benar Tuhan, tidak ada kasih seperti Engkau ya Tuhan yang begitu mengasihi kami apa adanya ya Tuhan. Malam ini kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Roh Kudus ampuni kami, karena kami hanya mau mendengar ya Tuhan apa yang enak di telinga kami. Tapi pagi malam ini kami mau sungguh-sungguh duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa buat kami, atas pengorbanan-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Mari Roh Kudus malam ini kami mau merenungkan, kami
semua kita kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Roh Kudus urapi ya Tuhan untuk kebaktian malam ini. Dari awal hingga akhirnya kami mau dedikasikan demi kemuliaan nama-Mu. Roh Kudus urapi itu para poin-poin yang melayani pada malam ini. Terima kasih, buka hati pikiran kami juga bagi teman-teman yang streaming online juga Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, urapan-Mu tetap akan menjumpai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami dedikasikan Tuhan untuk hari ini di dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yuk. Amin, 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 amin. Tuhan. Oh, puji syukur. Kita percaya kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Amin. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh tak terbukti ya Tuhan di setiap kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur ya Bapa. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Allah.
kayu salib ya Tuhan. Karena salib-Mu ya Tuhan kami boleh hidup. Karena salib-Mu ya Tuhan kami boleh menang ya Tuhan. Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau tinggalkan cara hidup kami yang lama ya Tuhan. Kami mau berbalik ya Tuhan. Mau dekat-dekatan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kita mau nyanyikan karena salib-Mu. Engkau memberikan kami hidup yang baru ya Bapa. Engkaulah segalanya. Engkaulah segalanya bagi kami ya Bapa. Engkaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup.
Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berjalan bersamamu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu luar biasa. Kau ya dan amin. Engkau adalah Alfa dan Omega ya Bapa. Kami
percaya ya Tuhan, saat ini yang sakit Kau sudah sembuhkan ya Bapa. Yang terbelenggu Kau sudah Kau lepaskan ya Bapa. Yang letih lesu ya Tuhan, Kau beri kekuatan baru ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, bersama Engkau ya Tuhan, kekuatan kami hanya padamu ya Bapa. Biar kami boleh terbang sebagai Raja Wali ya Bapa. Oh, kuatkan dan teguhkan hati kami ya Bapa. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya silakan beberapa menit. Tuhan ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan. Kami mau duduk diam. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Kau akan berbicara melalui dari bibir hamba-Mu nanti Tuhan. Kau akan pakai Tuhan malam ini segala persiapannya ya Tuhan. Kau ambil alih. Terima kasih Tuhan. Oh, we love you so much. Kami sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan. We declare tonight, Lord, the glory, Father God. You deserve the glory, Jesus. Thank you, Father. Yes, Lord. Thank you so much, Lord. Tonight we just want to meditate in your word, Father God. Open our heart, our mind, Father God. We just want to have a quiet time with you tonight, Father God. Speak to yourself. Thank you, Jesus. And I pray your word can change every single heart in this place, Father Yes, God. Lord. You create the thing that I not as though they were. This is all about you tonight, Father God. And we thank you. We want to give you all praise. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Amen. Amen.
Saya sungguh merasakan ada spill present. Saya merasakan ada kuasa urapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Amin. Thank you, tim musik. Saya mau share sedikit sebelum saya mempersiapkan firman Tuhan. Dari beberapa hari yang lalu saya berdoa untuk firman Tuhan, agar firman Tuhan ini akan menjamah, membawa dampak, membawa impact buat setiap kita, hati kita. Amin, saudara. I pray that all whatever the word I want to share tonight, it will change or bring at least impact in our life. Tapi saya percaya doa-doa saya ini juga bukan hanya doa yang dari saya saja. Beramanya setuju bahwa hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia juga mendoakan yang sama malam ini, saudara. Amin. Why? Karena malam ini adalah, menurut saya, adalah malam khusus, malam momentum, ya. Jadi saya percaya orang-orang seluruh dunia juga akan datang ke gereja, atau at least mendengar firman Tuhan setahun sekali lah gitu. Ya, orang yang serius, orang yang gak serius sama Tuhan, tapi at least saya yakin dan percaya Easter tanggal 1 lagi lah, Natal gitu ya, orang akan pasti akan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu namanya momentum. So saya akan berusaha. That's why every servant of the Lord juga berusaha akan menyajikan yang terbaik. Supaya at least minggu depan akan datang lagi, jadi nggak setahun 2 kali, mungkin setahun 4 kali lah gitu, mendingan daripada 2 kali. Amin, saudara. Tapi setelah saya belajar daripada contoh dari Tuhan Yesus, saya mendapat satu pengertian yang baru, saudara. It changed my perspective, ya. Setelah saya melihat di dalam firman Tuhan di buku Lukas 8, Lukas pasal 8 ayat yang keempat, ini yang merubah akan pikiran saya, paradigma saya tentang mengenai khotbah gitu ya. Karena kalau enggak, saudara, pasti ya sebagai hamba Tuhan, setahun sekali ini apa yang kira-kira saya harus sajikan supaya mereka dengerin firman Tuhan, kan gitu, saudara. Sehingga Anda semua setuju bahwa ini akan membawa sedikit pressure untuk setiap orang yang mau mempersiapkan firman Tuhan. Tapi saya belajar di dalam Lukas 8 ayat 4 ini ada satu contoh di mana dikatakan di sini, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota. Jadi saya bayangin, ya begitu banyak orang yang mau datang mendengar Tuhan gitu. Amin, saudara. Dan dikatakan gini, mereka menggabungkan diri pada Yesus, lalu berkatalah Yesus dalam suatu perumpamaan. Saya pikir firman Tuhan ini dalam bahasa Inggris dikatakan the multitude of people, ya. NIV katakan while a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town to town, and he told this parable. I believe it was a momentum for Jesus, ya, saudara, betul ya. Saya pikir ini adalah satu kesempatan buat Tuhan Yesus waktu, wah ini nih dia akan mengabarkan Injil gitu kan. Ya Tuhan Yesus, saya mikir, wah God, this is the momentum for you that you're gonna spread the gospel gitu. Tapi lihat apa yang Yesus khotbahkan, ayat yang ke-5 sampai ke-8 atau ayat 5 sampai ke-8. Ini yang Tuhan ngomong. Pakai bahasa Indonesia dulu, Reza. Dikatakan gini, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat ke-6, kita baca sampai ayat ke-8. Lalu sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat yang ke-7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ayat ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. So, ini khotbah Yesus. Waktu Yesus melihat orang banyak itu, tadi kita udah tahu, saya pikir mungkin dia akan sedang bersiap-siap berkhotbah. What did he preach about? Dia cuma ngomong gini. Ada seorang penabur. Dia menabur benih,
sebagian jatuh di pinggir jalan, lalu dimakan burung, diinjak orang mati. Sebagian jatuh di tanah yang seperti kan berbatu-batu airnya, lalu jadi kering. Sebagian jatuh di tanah semak duri, numbuh, tapi tanahnya tipis, dihimpit sama semak duri, mati. Ayat ke-8, sebagian jatuh di tanah yang baik, berbuah 100 kali lipat. Siapa punya kuping? Dengar. Baik. That's it. Saudara bisa bayangin gak sih? Kalau saudara pada waktu itu ada di tengah-tengah kerumunan itu, what kind of preaching is this? Tuhan ngomongnya kok gini sih, saudara? Saya pikirin dia, khotbah mengenai keselamatan kayak, khotbah mengenai berkat kayak gitu ya. Tapi pada waktu momentum itu Tuhan hanya ngomongin 4 jenis benih, 4 jenis tanah. Sampai ayat 9 dikatakan murid-muridnya aja menjadi heran, karena murid-muridnya itu bertanya kepada Tuhan, apa maksud perumpamaan? Mereka tanya kenapa, karena mereka bingung. What kind of preaching is this? What are you talking about, God? Ayat 10 ini jawabannya. Kita baca. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Rupanya Tuhan enggak mencari orang banyak, Tuhan hanya mencari orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. So malam ini kita ada di sini karena bukan saudara hanya dengar khotbah, karena saya tahu Jumat Agung setiap tahun akan menjadi Jumat Agung yang sama. Amin. 3 hari lagi kita merayakan Easter dan khotbahnya masih sama tentang kematian Tuhan, disalibnya Tuhan. So saya berdoa malam ini supaya firman Tuhan ini sungguh-sungguh membawa impact buat hidup kita. Amin. Dari sini saya mulai sadar, saudara. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini, kita seakan-akan memaksa Anda semua untuk dengar. Ayo dengar firman Tuhan, ayo ke gereja, ayo serius sama Tuhan, ayo berdoa, ayo mulai rajin membaca firman Tuhan. Tapi ternyata Tuhan gak gitu loh. Amin. Tuhan gak gitu tuh. Dia cuma ngomong ada seorang menabur, sebagian jatuh di tanah, sebagian jatuh di batu, sebagian jatuh di semak-semak. Asli, mau dengar-dengar di bangsa apa punya telinga dan saudara yang mendengar. Rupanya saya baru mengerti, saya minta ampun sama Tuhan, kita jadi mengecilkan Tuhan. I'm begging for you to come to hear the word of God. Actually, kita yang butuh Tuhan, bukan Tuhan yang butuh kita. Amin. So siapapun yang bawakan firman Tuhan, apapun topiknya, saya percaya bukan manusianya tidak, tapi Yesus yang akan kita lakukan malam ini. Amin. So malam ini saya belajar, kita akan persiapkan hati kita. Kita mau memperingati satu momentum yang sangat penting 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan kita tadi pagi sampai siang itu disalib. Tapi pertanyaan saya malam ini, why did he have to do that? Pernah nggak sih saudara dengar firman Tuhan sejak Jumat Agung itu, kita tahu dia disalib, kita tahu dia menebus dosa, kita tahu dia ini berkorban untuk kita semua. Oh, we know that, some of you born in the church. Tapi malam ini saya mulai belajar kenapa Tuhan harus disalib. Why Good Friday? Pernah saudara mikir kenapa sih harus ada Good Friday? Why? You want to know why? Anda mau tahu kenapa ada Good Friday? Ini dengan baik-baik, supaya dengan adanya Good Friday kita akan mengalami apa yang namanya pengampunan dosa. Ya saudara, asli kita mengalami apa yang namanya Tuhan berikan doa pengampunan dosa atau dosa kita diampuni. Lukas 23, tolong Lukas 23. Ayat yang ke-34.
Lalu Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Can you do it in English, NIV? Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they're doing." And they divide out his clothes by casting lot. Saudara, kapan ayat ini dikatakan oleh Tuhan Yesus? Halo? Pada waktu dia di kayu salib, itu saudara. Pada waktu dia digantung di kayu salib. Dan saya pikir saudara, mungkin pada saat itu dangannya pun masih belum kering saudara. There is some blood on his body while he was saying, "Father, forgive them for because they do not know what they do." Saya pikir di saat itu Tuhan Yesus masih berdarah-darah. Mungkin saat itu dia masih keluar keringatan darah karena habis dipaksa berjalan sepanjang setengah kilo dari Philadelphia ke Bukit Tengkorak dengan berat 100 pound salib. Mungkin pada saat itu kepalanya masih berdarah-darah karena ditancapkan oleh duri sepanjang kira-kira 3-4 inch. Dan dulu itu saya cek di Encyclopedia Alkitab sebanyak 72 ton tancap di dalam kepalanya. Mungkin saat itu dia baru saja habis ditampar, diludahi, dipentung, dicabutin jenggotnya, satu penghinaan. Dan di saat yang sama juga dia baru mengalami apa yang namanya luka di sipaku. Ada yang diikutin soal di tangan, di wrist, dan segala macam. It's okay. Kata-kata tangan, by the way, bagi saudara mungkin yang masih belum mengerti, ada yang ada teori di tangan. Saya percaya juga mungkin ini diri sebenarnya. Kalau di tangan tidak kuat untuk menopang berat badan Tuhan. By the way, kata tangan itu bukan literally tangan seperti palm. Saya pelajari kata tangan itu di dalam bahasa Greek cheirai, C-H-E-I-R-A, cheirai. Cheirai itu bukan hanya tangan, tapi artinya lengan, yaitu dari elbow ke bawah. And whatever lah, mau di tangan, mau di lengan, di dasar mata, yang penting dia datang untuk menebus dosa kita, saudara. Amin, saudara. So malam ini, pada saat yang sama juga dia bisa mengatakan gini, "Father, forgive them what they do not know what they're doing." Is that true? Emangnya mereka nggak tahu tuh. Tapi why did Jesus say that? Kenapa Tuhan bisa sampai ngomong begitu? "Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Do you know why? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Amin, saudara. So malam ini, karena dia disalib, maka kita mengalami yang namanya pengampunan dosa, saudara. Dia nggak peduli dosa apapun yang pernah kita lakukan atau akan kita lakukan. Dia datang untuk menebus segala dosa-dosa kita. Amin, saudara. Itu loh namanya salib. Saya mau pelajari, buka di dalam buku Efesus 1 ayat ke-7. Efesus pasal 1 ayat ke-7. Thank you. Dikatakan, "Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya." Can you bisa tahu NIV? Dikatakan ini, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, in accordance with the riches of God's grace." Kata redemption, saudara ya, saya ganggu di dalam, yaitu dalam bahasa aslinya apolitosis. Apolitosis itu artinya to pay the ransom. Kata ini, redemption ini artinya kita ini sudah dibayar lunas. Amin. Anda dan saya ini kenapa bisa mendapat pengampunan? Karena kita ini sudah dibayar lunas. Yang setuju katakan amin. Amin. Itu tujuan Tuhan datang buat kita. Kenapa disalib? Karena dengan disalibnya Tuhan Yesus, dosa-dosa kita dibayar lunas. Amin. So that's why
Kenapa Yesus harus melalui yang namanya jalan salib? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Amin, saudara. Dia bahkan setia sampai mati buat Anda dan saya. Amin. Why cross? Kenapa harus disalib? Nah, saya pikir yang kedua karena menggenapi rencana Tuhan. Amin. Karena untuk menggenapi rencana Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat ke-18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Dikatakan ini, perhatikan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Salib itu ada dua pengertian. Paulus katakan yang pertama adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Yang kedua adalah kekuatan bagi mereka yang selama memberitanya ada kekuatan Tuhan. I'm just wondering, apa arti salib itu buat Anda? Halo? Kira-kira apa sih arti salib itu buat saudara dan saya, Anda dan saya? What is cross? Ada banyak orang yang terlalu mengagungkan salib. Ada banyak orang juga yang terlalu mengidolkan tentang salib. Ada yang salib di mana-mana dari rambut sampai kakinya. Ada orang yang digantung semua di pajangannya, semua salib, pakaiannya semua salib, kalungnya begitu. I mean it's okay. Tapi Anda tahu saudara, what is salib? Saya mulai mikir saudara, salib is nothing bad. No, it's nothing bad. Tapi apa sih arti kira-kira dampak salib buat kita? Apakah itu hanya hiasan? Saya nggak arti salib. Tapi malam ini mulai dipikir, dikatakan bagi sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. So you can see perspektif stupidity atau kekuatan bagi kekuatan Tuhan. Satu waktu seorang hamba Tuhan ditanya oleh seseorang, dikatakan ini, saya nggak mengerti yang sama orang Kristen. Kenapa? Mereka suka memakai perhiasan salib. Right? Dia bilang misalkan anak Anda dibunuh oleh seorang penjahat, lalu penjahat itu memakai pisau. Lalu saudara lihat pisau itu, terus saudara bawa ke tukang emas, saudara buat seperti replika dari pisau itu, terus digantung di leher. Is that maksud? Kira-kira apa sih salib itu? Hanya sebagai hiasan, sebagai gambar, atau sebagai sesuatu yang ada itu? Tapi saya percaya saudara, malam ini kita datang. Kenapa Yesus harus disalib? Karena tanpa salib tidak ada namanya pengampunan, tanpa salib tidak ada keselamatan, tanpa salib tidak ada penebusan dosa. Salib artinya Yesus mati karena harus menggenapi rencana Tuhan. Amin. Yang pertama, kenapa salib? Karena adanya salib kita, dosa-dosa kita diampuni. Amin. Karena Tuhan tidak memperhitungkan segala kesalahan saudara dan saya. Amin. Amin. Itu tujuan daripada yang namanya salib. Yang kedua, karena menggenapi rencana Tuhan. Amin. Salib bukan hanya sekedar hiasan di leher. Salib bukan hanya sekedar pajangan. Salib itu karena kita mulai merenungkan akan kematian Tuhan di kayu salib buat kita semua. Amin, saudara. Malam ini kita memperingati apa yang namanya Good Friday. Karena kita tahu Tuhan kita mampu membantu kita. Kok gak amin? Amin, saudara. Kenapa salib? Saya percaya karena salib itu juga memberikan apa yang namanya kesembuhan buat hidup kita. 1 Petrus 2 ayat ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Peter 2:24. Ia sendiri dikatakan ini telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Perhatikan, oleh bilur-bilurnya
kamu telah sembuh. Dikatakan by His stripes we are healed. Ya. Oleh biru-birunya dalam bahasa Inggris. He Himself bore our sin in His body on the tree, so that we might die to sin and live for righteousness. By His wound, ada terjemahan lain, by His stripes you have been healed. Ada dan saya mengalami yang namanya kesembuhan. Amin, saudara. Nah, ini yang kita tahu bahwa dengan adanya salib, oleh darahnya kita telah menjadi sembuh. Amin, saudara. Amin. Oleh darahnya, dengan digantungnya Yesus di kayu salib, dikatakan Dia yang menebus segala dosa-dosa manusia. Amin, saudara. Itu salib, saudara. Tapi saya mau katakan kesembuhan itu bukan hanya yang namanya penyakit. Halo? Banyak orang yang mikir kalau kesembuhan itu dalam nama Yesus, dalam nama penyakit. Betul, betul. Tapi ahli jiwa mengatakan ada 5 macam area yang terpenting bagi manusia. Betul, saudara? Karena kalau kesembuhan hanya fisik saja, itu benar baik. Tapi ada orang yang fisiknya sehat, tapi mentalnya sakit. Nah, selain kita minta physical health, kita minta juga yang kedua untuk mental kita supaya sehat. Amin, saudara. Karena banyak kita lihat belakangan ini orang yang sehat, orang yang kuat, anak umur 21 tahun, dan makin orang juga bisa senang. Ini namanya mentalnya sakit. Halo. Nah, hanya Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan secara sempurna. Kamu setuju katakan amin? Amin. Bukan hanya mentalnya health, tapi juga spiritualnya harus healthy. Amin. Amin, sehat. You punya fisik sehat, kuat, ya. Mentalnya juga kuat, tapi spiritualnya sakit, misalnya. Banyak orang yang katanya sakit, punya spiritual sakit, misalnya selalu punya perasaan gak puas sama Tuhan, itu spiritualnya sakit. Halo? Ada perasaan mungkin iri, cemburu dan sebagainya, itu spiritual sakit. Atau perasaan komplain, itu spiritual sakit juga. Ada saudara. So malam ini kita percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Saya mulai mikir, what kind of healing? Kesembuhan apa sih? Masih cuma hanya kita beri dalam nama Yesus sakit semua sakit sembuh. Betul, tapi selain daripada yang namanya fisik badan kita sehat, mental kita juga harus sehat dong. Amin. Amin. Dan juga spiritualnya kita sehat. Waktu saudara menyembah Tuhan, you merasa nggak ada Tuhan di dalam hati kita, atau kita merasa, aduh rasanya kosong terus-terusan. Itu namanya spiritualnya sakit. Apalagi? Relationship kita sehat enggak? Atau carinya tiap hari musuhan terus gitu. Itu namanya relationship health-nya bisa sakit juga. Nah gitu. Yang kelima juga penting, financialnya bisa health enggak? Healthy enggak? Halo? Ini yang namanya sebagai human being, saya mau katakan supaya kita ini sehat sebagai ini yang namanya shalom. Without lacking of anything. Kadang-kadang kita minta Tuhan berikan kesembuhan. Iya betul, tapi gimana dengan mental kita? Yang ketiga tadi apa? Spiritual kita. Waktu you baca firman Tuhan, waktu you mendengar firman Tuhan, kira-kira ada sesuatu yang timbul di sini atau you hanya dingin-dingin adem-adem aja setiap hari minggu dan minggu sama-sama. It's been dragging every single day. You mau baca firman Tuhan juga mungkin ada beberapa dari kita yang terus ngantuk terus ketiduran. Kalau nonton bisa sampai pagi misalnya. Karena it's true. Atau relationship-nya selalu ribut. Atau financialnya nggak pernah cukup terus-terusan. Punya stingy spirit. Dikit-dikit sayang, takut keluar duit. Itu namanya financialnya nggak sehat. Semalam ini Tuhan katakan, by His word
You have been healed. Kita semua disembuhkan Tuhan. Amin. Ini yang kita minta supaya 5 area dalam kehidupan kita ini semua sehat semua. Yohanes pasal 19. Ayat ke-30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, Tuhan sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia katakan ini sudah selesai. Dalam bahasa Inggris dikatakan it is finished. Ada 3 kata. When he had received the drink, he said it is finished. Nah, Anda tahu di dalam bahasa Greek atau bahasa asli dikatakan tetelestai, yang artinya it is finished. Artinya gini saudara, Anda dan saya tidak usah melakukan apa-apa lagi. Itu maksudnya. Saya sering katakan kadang-kadang dari kita ini kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Kan gitu. Saya mau kasih tahu sama saudara ini. Anda berbuat apapun tidak akan menambah kasih Tuhan kepada kita. Boleh ngomong? Sebaiknya yang kita lakukan semalam atau tadi pagi tidak mengurangi kasih Tuhan bersama kita. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Itu makanya dikatakan it is finished. Amin. Artinya apa? Dia yang sudah menanggung segala sesuatu di kayu salib. It is finished. Nothing else you want. Ada banyak orang yang percaya dengan tambah mulai menyiksa diri, mencederai diri sendiri akan membuat Tuhan makin sayang sama dia. I don't think so. Di Amerika ada yang namanya federal law. Kalau saudara bertanya di Amerika tahu ada yang namanya bankruptcy law. Ya. Ada yang namanya itu bankruptcy law itu atau hukum bankrupt. Ya, federal konstitusi di Amerika mengizinkan hal itu. Why? Kalau orang nggak bisa bayar hutang, dia cuma bilang gini, saya nggak bisa bayar atau dia nggak bisa bayar, dan hutang itu akan dimasukkan di dalam bankruptcy law tanpa harus digebukin, tanpa harus didatangi tukang pukul misalnya, tanpa harus dipenjara sampai dia lunas dulu. No, konstitusi melindungi orang yang mengaku bankrupt, namanya ada bankruptcy law, betul saudara? Tapi bankruptcy law ini hanya bisa diterima kalau orang itu ngaku tidak bisa bayar lagi. Setuju nggak? Selama dia masih bisa bayar, selama dia masih bisa mampu untuk membayar, maksudnya hukum ini tidak berlaku. Anda ngerti tidak? So kalau orang ini menyerah, nggak sanggup bayar, nggak mampu bayar, nah hukum ini baru yang disebut bankruptcy law ini terjadi. Dalam pengertian rohani juga sama. Tuhan memberikan kuasa pengampunan, setuju? Tuhan memberikan redemption, yang artinya tadi, artinya apa? Ransom, betul? Dilunasi semuanya. Asal kita mengaku dan berserah sama Tuhan. Amin. Selama saudara nggak mengaku merasa mampu, saya bisa melakukan sendiri, saya bisa berkorban untuk diri saya sendiri, saya mencoba untuk diri sendiri, listen to me. Bankruptcy law doesn't happen. I mean, redemption doesn't happen. Kenapa? Karena kita mengaku, Tuhan, aku nggak mampu. Amin. Roma 10 ayat yang ke-9 ngomong ini, barang siapa dengan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, dia akan diselamatkan. Coba lihat Roma 10 ayat 9 dan 10.
Nah, selama kita enggak mau mengaku dengan mulut kita, dengan hati kita dan percaya, doesn't have to be that. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia antara orang mati, maka kamu akan ada bagian daripada saudara dan saya untuk mengaku dan percaya Dia sebagai juru selamat manusia. It doesn't come automatically. Why? Karena saudara harus mengaku dulu, Tuhan, aku gak mampu, aku berserah pada Tuhan. Listen to me. You mau melakukan apa aja tidak bisa akan mengurangi yang namanya dosa. Dosa tetap dosa. Kata dosa itu dalam bahasa asli hamartia, yang artinya meleset daripada sasaran. Boleh saya ngomong ini yang terakhir? Kita melakukan apa aja, kita tetap menjadi orang, tetap masih berdosa. Amin. Sampai Tuhan Yesus yang memberikan kuasa pengampunan buat kita. Amin. Ayat 10 dikatakan terus Yesus, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi harus ada dua. You percaya dulu dalam hati. Anda percaya enggak? Kalau saudara nggak percaya, cuma doa, ini kan hanya firman Tuhan setiap tahun yang saya dengar, pasca Jumat Agung yang sama, betul. Nanti cek, karena apa yang saya bicarakan semua dari firman Tuhan. Amin. Nah, saya mulai belajar tadi saya katakan bahwa if you don't want to change, kalau saudara nggak mau berubah, nggak akan bisa berubah. Kalau saudara nggak mau percaya, saya lebih close lagi. Saudara nggak akan bisa percaya karena ada orang memang nggak percaya, makanya firman Tuhan ngomong gini, siapa mempunyai telinga hendaklah dia mendengar. Oke, tapi why cross? Kenapa salib? Kenapa sih kira-kira Tuhan harus mati digantung di kayu salib selama 6 jam tadi? Kan sebagian kita, saya percaya puasa, kita mau menghormati, kita mau menghargai akan penderitaan Tuhan, kan gitu. Supaya kita tahu dengan salib kita boleh jalan penebus. Amin. Pengampunan karena tanpa salib, saudara. Begitu banyak orang yang mengaku Tuhan, tapi hanya satu-satunya yang bisa menyelamatkan Yesus kita. Amin, saudara. Nah, kita akan tundukkan kepala malam ini. Semua percaya, saya berdoa. Kalau saudara belum yakin akan keselamatan, ya malam ini menjadi momentum. Amin, saudara. Saya nggak akan maksa saudara untuk mengaku Dia sebagai Tuhan, tapi ini adalah bagian kita. This is your part and my part. We want to acknowledge Him as Lord and Savior. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku
salib. Mungkin tahun demi tahun saudara mendengarkan mengenai khotbah tentang kematian Tuhan. 3 hari lagi kita akan merayakan satu kemenangan, yaitu Tuhan kita sudah bangkit. Pak, ini bukan berarti saudara mengerti akan pemberitaan Tuhan. Anda tahu lah, hari ini Dia mengorbankan segalanya. Dia dari surga yang mulia turun ke bumi untuk mati buat saudara saya. That's why I love Him so much. Whatever He did for you and me, while His blood still on His back, while the wound is still grasping on His back, and yet He dared to say, Father, forgive them, for they do not know what they do. I don't understand why. While His hand was still bleeding from the thorn stuck in His hand, can you imagine 72 thorns with approximately 3 to 4 inches stuck on His hand, and yet He still saying, Father, forgive them, when He doesn't know what they do. Well, they don't know what they do. Not only that, they slap Him, they spit on Him, they even pull His beard. It's very disgraceful. And while whatever the wound that He had to endure, whatever the agony that He had endured for 6 hours, He was hung on His cross. And then yet, I don't understand, He still saying, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. They know exactly what they're doing. But this is talking about forgiveness from God is endless. Kuasa pengampunan Tuhan itu tidak terbatas. Thank you, Father God. Why cross? Because it's part of God's plan. Without cross, you will never get saved. We never get saved. Tanpa adanya salib kita tidak akan mungkin diselamatkan. Ya malam ini kita mulai menghayati akan firman Tuhan, mulai merenungkan akan firman Tuhan, akan penderitaan Tuhan 2021 tahun yang lalu. Why cross? Supaya Anda dan saya mengalami yang namanya healing power. For you and I can experience what I call healing power. Healing not only physical healing. Bukan hanya badan kita yang sehat, mental kita sehat, spirit kita juga sehat, hubungan kita menjadi sehat, dan juga financial atau keuangan kita sehat. Itu yang Tuhan mau, yang namanya whole atau secara menyeluruh. Bapak, malam ini sudah selesai, tidak ada lagi yang dapat kami lakukan Tuhan. Dengan tergantungnya Engkau di kayu salib Tuhan, sudah menyatakan bahwa tetelestai, it is finished. There's nothing that you can do, you have to do nothing, you cannot add anything on His sacrifices. So malam ini, mari kita akan merenungkan akan kebaikan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh, today you will change your life. Oh no, none of us is perfect, I know. Tapi biar malam ini firman Tuhan akan menjamah kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tadi worship juga kita sudah katakan, Yohanes 3:16. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan dapat hidup yang kekal. Because God so loved the world
Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sambil Anda pejamkan mata, Anda bilang, ketika Dia serahkan anak, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih. Saudara-saudara, this is what I'm talking about. Dia mau berkorban buat Anda dan saya. Some of us, including saya, kita juga mengejek akan arti kematian Tuhan. We're mocking about God's sacrifice. Did we do that? Masa sih Tuhan mati untuk saya? Masa sih terjadi kesembuhan? Masa sih Tuhan mau menghela berkorban? We don't say plainly, but sometimes we mock in our heart. But God say, regardless, He still loves you anyway. Thank you, Father God. Saya mau Anda juga yang streaming online. Walaupun dimanapun saudara berada, mulai Anda merenungkan, you're contemplating because of His love. Father, we want to contemplate your love. How deep you love us so much. Kasih Allahku sungguh terbukti. Yes. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kasih Allahku. Bersyukur, bersyukur. Bapa surgawi, Bapamu selesai berbicara Tuhan. Hai saudaraku, teman-teman dimanapun saudara berada, biar Jumat Agung tahun ini akan menjadi Jumat Agung yang spesial karena Anda menemukan apa yang namanya turning point. Turning point artinya pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan kembali. Anda bisa rutin datang ke gereja, Anda bisa rutin melayani, Anda mungkin bisa rutin untuk memberikan pesanan, tapi bukan melatih turning point. Belum melakukan lagi. Dan malam ini saya berdoa supaya Tuhan merubah paradigma saya. Change your paradigm. Karena Yesus tidak main-main waktu Dia datang ke dunia. Saya membayangin dari surganya yang mulia, kok Dia mau lahir untuk kesini. Hari Minggu besok saya akan khotbahkan. Dia even lahir in appropriate way di kandang binatang. Raja di atas segala raja,
Pemazmur katakan dia mempunyai bumi dan segala isinya. He wants to come to you and me. Why? Because he wants to feel how to become a human being. Otherwise, he doesn't know what sick means. He doesn't know what jealous means. He doesn't know what death means. But because he was born for you and I, he knew how you feel. Amin. So can I ask you tonight, in anything that you feel in your heart, jangan nanti pakai bahasa Indonesia. If you feel something that God doesn't know, it's not true. He was born for you and me. Kalau malam ini Anda merasakan Tuhan mengatakan seperti itu, saya berat Tuhan, saya punya masalah. Guess what? He know. Tuhan, sembuhkan aku Tuhan. He know. Yuk kita malam ini minta. Saya percaya malam ini banyak tempat ini atau yang di rumah minta kesembuhan dari Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan, minta untuk hubungan dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Ucapkan syukur saudara. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku ku sembah. Sing again, bersyukur, 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 bersyukur. Setiap apa firman yang kami terima pada malam ini Tuhan. Siapa yang punya telinga, hendaklah yang mendengar. Kami haus lapar akan firman-Mu Bapa. Sekali lagi aku berdoa ya Tuhan, malam ini bagi kami yang datang dalam apapun permasalahan kami, jamah kami sehingga kami boleh memperoleh physical health, mental health, spiritual health, relationship health, and financial health. Release, lepas, yes. Revive tonight. Kalau lepas malam ini, ya. Kalau lepas malam itu, biar terjadi revive malam ini untuk spiritual. Ada sesuatu yang terselubung, tertutup, terlepas dalam nama Yesus ya. Kami terima ya Tuhan. Yes. Revive us. Nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Yes. Yes.
siapkan hati kami juga mau mengambil bagian perjamuan kudus Tuhan. Amin. 1 Korintus pasal 11 ayat 23, Paulus mengatakan pada malam roti yang diserahkan, Yesus mengambil roti, ayat 25 kata, lalu ia mengambil cawan dan dia mengucap syukur. Malam ini saudara, roti yang akan kita makan dan minum, anggur yang akan kita minum, menjadi lambang daripada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Kita akan unite, bersatu. Kita akan bersama-sama menjadi satu dalam tubuh dan darah Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan, minta apa saja Tuhan akan berikan kalau kita menyatu dengan tubuh dan darah. Sudah petugas akan membagikan roti dan anggur. Saya mau berdoa agar pada waktu saudara menerima roti dan anggur ini, kita minta Tuhan, layakan aku Tuhan. Kuduskan hati dan pikiranku. Tuhan, aku berdoa juga untuk Kian Mei sebagai ketua, sebagai petugas Tuhan malam ini. Kau juga bungkus dengan darah kudus. Biar roti dan anggur ini juga membawa kesembuhan, kesatuan bagi kami. Terima kasih. Kami mau terima. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian budaykan semua ku berikan, bertimu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunaikan sembah ku berikan, berimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Kita mau nyanyikan lagi oleh kuasa darah-Mu. Kita mau nyanyikan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat gunaikan sembah ku berikan, bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian gunaikan sembah ku berikan, bagi-Mu Allah
Tuhan. Datang ke kiri kita mengangkat anggur yang melambangkan darah Tuhan. Seperti firman Tuhan yang tadi saya katakan 1 Korintus 11:23 harus mengajarkan malam ini kita mau mengenalkan apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Bapa, kami percaya dan mengaku ini adalah lambang daripada tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan buat kami 2000 tahun yang lalu. Kau sudah mati digantung di kayu salib. Engkau dicambuk, engkau dipaku, engkau ditampar, engkau ditentung, engkau diludahi, engkau diseret berjalan. Semua untuk kami Tuhan. Thank you untuk pengorbananmu Tuhan. Kami juga percaya dan mengaku Engkau adalah kepala kami Tuhan. Kami adalah tubuh-tubuhmu di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, cuma agung ini artinya kami mau memperingati akan kematian-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari satukan tubuhmu juga di tempat ini Tuhan. Satukan setiap hati kami, satukan setiap hubungan-hubungan kami. Kami mau usir segala perpecahan kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang disatukan Tuhan tidak akan dipisahkan oleh manusia. Terima kasih untuk pengorbananmu sekali lagi ya Tuhan. Dan kami sambut roti yang melambangkan tubuhmu dengan penuh ucapan syukur. By lifting our hand, Father God, we acknowledge and we declare this is the symbol of your body being torn for us on the Calvary. We thank you for your sacrifice. You've been hit for us, you've been whipped for us, Father God, all for us, Father God, because you love us so much. And we thank you for your sacrifice right now, Father. We also acknowledge you are the head of this body, Father God. Unite your body in this place. I cast out all the separation spirit, all the divorce spirit, in Jesus' name. Father, unite your body. And we partake this holy communion, giving thanks in Jesus' name. Amen. Amen. Let's eat together. Dan kuasa darah Yesus, segala dosa-dosa kita diampuni. 1 Korintus 2:24. Oleh biur-biur darahnya kita juga telah menjadi sembuh. Apapun nama penyakit kita, apapun kekurangan kita, mari kita pegang anggota tubuh kita yang sakit atau meminta untuk kondisi, setiap kondisi yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, anggur yang melambangkan darah-Mu ini sanggup Tuhan melakukan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sakit jasmani, sakit rohani, sakit mental Tuhan, sakit hubungan apapun Tuhan, sakit ekonomi di dalam nama Yesus, sembuh ya Tuhan. Kau akan memberikan secara penuh shalom Tuhan untuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, malam ini kami juga berdoa Tuhan untuk Mimi yang hamil di dalam nama Tuhan Yesus, dan kandungannya janin bayi. Kami percaya Mazmur 139 katakan Engkau yang menenun kami, membentuk kami sejak dari masa kandungan Tuhan. Amin. Kami minta bayi yang sehat Tuhan di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut Tuhan anggur yang melambangkan darah-Mu dengan pengucapan syukur. Father, we acknowledge the symbol of your blood is being poured for us, Father God. We thank you that by this blood we are healed in Jesus' name. Hallelujah. Kita nyanyi bersama. Thank you. Terima kasih. Oleh kuasa oleh kuasa
memeteraikan apa saja kami dengar, apa saja kami terima. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Father, sing your word, Father God. We receive your message, Father God. And I pray, Father God, your message will penetrate in our heart, Amin. Father God, to distinguish between wisdom in our heart. Thank you and we love you in Jesus' name. Amin. 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 Silakan duduk, silakan. Kita akan persiapkan hati kita untuk membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Bagi saudara juga yang online, Anda bisa partisipasi dengan memberikan dengan tithing atau Anda bisa mengirimkan via account. Tapi yang terpenting kita mau mengucap syukur untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau saudara sudah siap, kita akan tundukkan kepala sekali lagi. Kita akan berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tapi secara khusus kami juga mau berdoa, Tuhan, mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan malam ini kami ingin mau memberikan yang terbaik ke dalam rumah-Mu sebagai simbol, sebagai tanda daripada cinta kasih kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati tangan-tangan yang setia ini Tuhan. Engkau akan izinkan kami menuai sampai 100 kali lipat di atas tanah hati yang baik. Terima kasih Bapak. Father, we're lifting up our hand to you, Father God. We acknowledge, we thank you for all the blessing you have entrusted us throughout this week. Father, we want to give as the best offering, as a token for our love for you, Father God. Bless every single hand and be faithful to you. In Jesus' name. Amen. Kami persembahan di jalan ada semua. Shalom Tuhan diberkati semua. Amin. Sudah selesai seperti yang difirmankan ya Tuhan, sudah mengatakan sudah selesai. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Allah kita luar biasa, Allah kita dahsyat ya. Oh, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Kita seperti biasa untuk ini hari Jumat, kita besok di awal bulan April kita ada hari Sabtu doa pengurapan. Kita masih melakukan melalui via Zoom jam 10. Jadi nanti bisa kita kirim linknya kembali yang di WhatsApp ya kan. Terus nanti hari Minggu kita boleh merayakan kebangkitan Tuhan kita. Jadi kita mau celebrate ya, His risen, Dia bangkit. Kita mau rayakan seperti biasa Sunday service-nya melalui onsite sampai dengan online setiap pagi jam 10. Dan kita ada dilanjutkan di YC jam 12.30. Terus jangan lupa juga untuk Sunday School dipersiapkan, kita juga melalui via Zoom jam 5. Anak-anak tolong dipersiapkan ya. Seperti biasa juga hari Selasa kita juga ada doa syafaat dan bisa menghubungi Ko Ishak juga melalui Google Duo dan doa kota setiap hari Kamis jam 7:30. Dan kita yang belum bergabung di Eker, kita percaya kita mulai saling menguatkan, saling rindu kita saling dikuatkan ya. Kita percaya kita punya TYC, Yukio dan Timothy, Rohobot, Bapak Han, Victory, Bu Yenme, family Bapak Hoktai. Jadi bisa juga bisa menghubungi mereka, semuanya dilakukan melalui via Zoom juga. Dan saya mau memperjelaskan untuk iCare Victory, kita melakukan tim doa setiap hari, setiap jam 7. Bagi yang mau bergabung, kita welcome, kita mau percaya. Di saat-saat ini kita tuh perlu lebih giat lagi berdoa. Kita nggak bisa, karena doa itu adalah nafas bagi orang-orang Kristen ya. Jadi nafasnya Kristen, jadi kita doa, terus berdoa. Kita percaya mukjizat pasti ada. Di tahun-tahun ini, biar kita Greatest Destiny ini, kita terus berjalan bersama Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Setahun yang lalu saya masih ingat, setahun lalu Tuhan Agung yang lalu saya masih ingat kita berkhotbah dari rumah, saya nonton kita ada kebaktian mengenai rumah di rumah.
Saya percaya selama 1 tahun ini campur tangan Tuhan buat kita semua. Amin. Amin. Namanya bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang setahun ini. Amin. Amin. Anda masih bisa ada di tempat ini, masih bisa bernafas juga bagi ada yang online, itu karena semua kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Ya, malam ini kita juga mau bersyukur, kita akan bangkit berdiri, kita mau berterima kasih sama Tuhan. Persis tahun yang lalu Tuhan memelihara dari wabah pandemi yang saat ini sudah sudah ada vaksinnya. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan, terima kasih. Segala ucapan syukur kami Tuhan hanya bagi Engkau Tuhan. Kalau kami ingat Tuhan, persis tahun yang lalu Tuhan, begitu terjadi chaos, begitu terjadi kepanikan, tapi apapun yang kami lakukan, Kau masih melindungi kami Tuhan. Kau masih memelihara kami, kami bisa masih bernapas sampai saat ini, masih ada sehat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Biar malam ini Tuhan, kami datang dengan hati dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa, malam ini yang juga mengutus jemaat di sini pulang, Engkau akan hantarkan setiap kami pulang di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk besok pagi kami boleh datang mempersiapkan hati kami juga untuk menerima urapan melalui doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, ini angkat tangan kita. Tuhan berkati umat-Mu secara berlimpah-limpah. Berkati setiap tangan-tangan kami, usaha kami, pekerjaan kami, sehingga apa saja yang kami lakukan, Kau akan izinkan kami mengalami keberhasilan. Kami akan terus naik, tidak turun menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Angkat tangan kita, damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan memberkati saudara dan saya mulai malam ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Father, with the authority that you have given to me, I'm sending your people home. We thank you, Father God, for everything that you have done throughout this, for the whole year, Father God. I still remember 1 year ago, we still were in fear and panicking about the pandemic. But we thank God, Father God, we can exist as for now because of you are so being faithful for us. May the love of the Father, with Jesus Christ, Son of God, and Holy Spirit will be with yours and mine from now till forever. We thank you di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu hari Minggu. God bless you, Tuhan memberkati.